Shalom, haleluya, terpuji nama Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, selamat berjumpa lagi dengan saya pemberita Injil Evangelis Jiwana di channel Bahtranu 88. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang Nabi pilihan Allah, atau dengan judul tanda-tanda Nabi yang dipilih Allah. Tapi sebelum kita melanjutkan ke firman Tuhan, kita mau berdoa dulu sejenak. Bapa di surga, yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau ubahkan setiap hati dan pikiran kami. Engkau jadikan berkat Tuhan, sehingga Bapa, firman-Mu yang kami dengar dari Tuhan Yesus boleh menjadi satu rema kekuatan iman kami, menjadi peneguhan percaya kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Hari ini saya ingin menyampaikan seperti yang tadi saya bilang, akan menyampaikan firman Tuhan tentang tanda-tanda Nabi pilihan Allah. Tanda-tanda Nabi pilihan Allah itu seperti apa sih? Masa seorang Nabi harus dipilih oleh Allah? Bukan mereka harus bisa bicara, pintar ngomong dan lain sebagainya bisa menjadi Nabi? Atau ada hal lain? Nah, supaya kita bisa mengetahui lebih lanjut firman Allah tentang Nabi pilihan Allah ini, kita mau sama-sama lihat di dalam Matius pasal ke-24 ayat ke-11. Ya. Matius pasal ke-24 ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebaikan orang akan menjadi dingin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Injil Matius di sini dengan sangat jelas mengatakan bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kalau firman Tuhan di sini katakan bahwa akan tampil banyak nabi palsu yang akan menyesatkan, berarti ini bukanlah nabi. Ya, yang Rasul Matius katakan ini bukanlah nabi. Sebab nabi tidak mungkin akan membawa umat itu ke dalam suatu kesesatan. Nabi yang dipilih Allah itu adalah pasti orang yang betul-betul dipakai oleh Allah, yang mendengarkan firman Allah, bukan nabi yang membantah akan suara Allah. Nah, Matius di sini dengan sangat jelas katakan bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Artinya orang ini bukanlah nabi. Saudaraku kasih Tuhan, kalaupun ada seseorang yang mengatakan bahwa akulah nabi, berarti firman Tuhan ini kenal sudah Mesias palsu atau nabi palsu. Ya, ini yang firman Tuhan katakan. Sebab saudaraku kasih Tuhan, berdasarkan dari Injil Matius ini, ya, banyak sekali tampil nabi-nabi palsu. Bahkan di dalam ayat ke-12 dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka hasil kasih kebaikan orang akan menjadi dingin. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita mau sama-sama menyimak, merenungkan seperti apa sebenarnya yang menjadi nabi, yang menjadi pilihan Allah, yang berkenan di hadapan Allah. Seorang nabi pastinya adalah orang yang tidak menentang akan ajaran-ajaran Yesus. Orang yang tidak menentang perkataan-perkataan dari firman Allah, dari Yesus. Nah, kalau ada seorang nabi menentang ajaran-ajaran iman percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka dikatakan adalah nabi palsu. Sedangkan nabi yang benar-benar menjadi tanda pilihan Allah adalah orang-orang yang mendengarkan perintah Allah, itulah sebagai nabi. Dan tanda-tanda itu akan menyertai mereka. Lalu di sini dikatakan bahwa setiap nabi-nabi palsu yang menentang bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka mereka bukanlah nabi pilihan Allah. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa
Kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nah, kalau ada orang yang menentang perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus ini, dia adalah Mesias atau Nabi palsu. Sebab apa? Dia tidak mendengarkan perkataan Allah. Yesus sendiri sudah berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya seseorang harus percaya kepada Yesus, baru dia akan menerima jabatan sebagai Nabi. Kalau apa? Suara Tuhan itu mau mereka dengar. Tapi sekarang saudara kasih Tuhan, ada berapa banyak pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesat, menistakan agama, membunuh, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Ini adalah guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Artinya orang-orang ini bukanlah pilihan Allah, dan orang ini bukanlah nabi, dan orang ini bukanlah guru, tetapi guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Ya, Yesus di dalam Yohanes pasal ke-14, coba lihat Yohanes pasal ke-14 ayat ke-6, tadi sudah saya bacakan sebenarnya firman-Nya. Begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, saudara kasih Tuhan, kebenaran dan hidup itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada apa-apanya. Sebab apa? Sekiranya saudara dan saya mengenal bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, maka kita mengenal siapa yang mengutus Yesus itu, yaitu Bapa. Ayat ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ini adalah perkataan Yesus. Ketika hati saudara berkata-kata dengan Yesus, melihat Yesus berbicara dengan saudara, maka pada saat itulah saudara melihat Bapa. Saudara kasih Tuhan, ini Tuhan Yesus tekankan kepada orang-orang Yahudi yang selalu menanyakan di manakah Bapa, di manakah Bapa. Mereka sudah melihat Bapa, saudara kasih Tuhan, melalui diri Yesus Kristus. Saya baca ulang di ayat ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Tuhan, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Selama ini orang Yahudi sudah mengenal Yesus, sudah melihat tanda-tanda Yesus, tetapi mereka masih belum mengenal Bapa, saudara kasih Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus tegaskan, ya, sekiranya kamu mengenal aku, kata Tuhan, kamu mengenal Bapa. Sebab apa, saudara kasih Tuhan? Ketika seseorang berbicara dengan Yesus, orang itu tengah berbicara dengan Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Nah, kalau ada nabi-nabi yang menentang ajaran-ajaran daripada Yesus Kristus ini, itu bukanlah nabi. Mereka nabi menganggap diri sendiri sebagai nabi. Padahal tanda-tanda mujizat-mujizat tidak ada di dalam mereka. Sebab apa? Setiap nabi yang dipilih oleh Allah itu diberikan tanda, diberikan kuasa, diberikan mujizat, saudara kasih Tuhan. Kalau ada seseorang mengaku nabi tetapi dia tidak memiliki mujizat, dia bukanlah nabi. Ya. Nabi hanya diberikan kuasa oleh Allah, memiliki mujizat, itulah nabi. Contohnya, saudara kasih Tuhan, Nabi Musa. Berapa kali Tuhan memberikan tanda-tanda mujizat itu kepada Musa? Karena Musa adalah seorang nabi, orang dipakai oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, waktu dipimpin oleh seorang raja bernama Fir'aun. Nabi dikasih mujizat, dikasih kuasa untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang umum. Oleh orang umum pada dasarnya tidak bisa. Tetapi Nabi memiliki kuasa, diberikan mujizat untuk melakukan suatu tanda-tanda kebesaran Allah. Contohnya, Allah berfirman kepada Musa, Musa, angkatlah tongkatmu, maka laut itu akan terbelah menjadi dua. Bawalah bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Saudara kasih Tuhan, laut itu terbelah. Karena Nabi ada mujizat, punya kuasa, punya anugerah, punya otoritas. Itu Nabi. Ya. Lalu apalagi tanda-tanda mujizat sebagai Nabi yang dari Allah?
Banyak saudara kasih Tuhan tanda-tanda itu. Waktu itu Musa sudah memberikan satu perjanjian kepada bangsa orang-orang Mesir bahwa mereka diizinkan untuk keluar dari tanah Mesir ke sebuah tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Orang-orang Mesir menahan bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Israel. Saudara kasih Tuhan, Musa kembali memberikan tanda-tanda mujizat. Dia lomparkan tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular. Harun menderita sakit. Air yang tadi bagus, yang pahit, dilemparkan oleh tongkat Musa. Air itu berubah menjadi satu obat yang manjur buat Harun. Harun ini abangnya. Ya, jadi nabi-nabi pilihan Allah itu punya tanda, punya kuasa, punya mujizat. Kalau ada seseorang mengaku sebagai nabi tetapi tidak memiliki kuasa, tidak memiliki mujizat, ini nabi dari mana? Saudara kasih Tuhan, ya, orang ini bukan nabi, tetapi orang yang sombong, orang yang meninggikan dirinya sebagai nabi. Padahal tanda-tanda mujizat sebagai seorang nabi itu tidak ada. Dia adalah nabi palsu, Mesias palsu. Sebab saya tekankan sekali lagi, seorang nabi memiliki tanda kuasa mujizat dari Allah. Itulah nabi. Yang selanjutnya juga dikatakan bahwa setiap nabi, orang-orang dipilih Allah untuk memberitakan kebenaran itu memiliki buah-buah kehidupan. Nah, tanda-tandanya memiliki buah kehidupan. Apa sih buah kehidupan itu? Ya. Sebuah pohon, kalau pohon itu baik, pasti dia akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi kalau pohon itu tidak baik, pasti dia menghasilkan buah yang tidak baik. Begitupun juga orang, kalau dirinya itu meninggikan diri setinggi-tingginya, mengakui bahwa diri itu sebagai nabi, padahal bukan perintah Allah, maka ajaran tidak benar. Pengikut-pengikutnya juga akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Sebab buah yang jatuh itu dari pohon yang tidak baik. Saudaraku kasih Tuhan, kita mulai dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal ke-12 ayatnya yang ke-33. Ya. Nah, ini adalah tanda atau buah-buah seorang nabi yang akan dipilih oleh Allah, yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan kebenaran, menyelamatkan bagi bangsa-bangsa. Matius pasal ke-12 ayat yang ke-33 demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau coba mencermati arti kata dari buah. Tadi awal pembicara sudah saya katakan bahwa kalau pohon itu baik, pasti dia menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon itu tidak baik, pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, di sini akan lebih diperjelas lagi oleh Matius. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Setiap orang, setiap pemberita firman Tuhan, setiap seseorang yang mengaku bahwa dirinya nabi harus menunjukkan memiliki buah-buah yang baik, perkataan-perkataan yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik. Berarti pohon itu baik. Tetapi ketika pohon itu tidak baik, seorang pemimpin yang tidak baik, maka buahnya pun tidak akan baik. Buahnya akan ikut busuk. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena buahnya itu tidak berasal dari pohon yang baik. Ya. Haleluya. Saudara bisa mencerna firman Tuhan.
Ini bukanlah yang saya katakan, tetapi firman Tuhan yang katakan, yang disampaikan oleh Rasul Matius. Jikalau pohon itu baik, pasti menghasilkan buah yang baik. Coba saudara renungkan. Adakah pohon yang busuk menghasilkan buah yang baik? Contohnya apa? Pohon pisang. Gampang. Pohon pisang kalau dia sudah mulai busuk bawahnya itu batangnya sudah kasih Tuhan, dia tidak akan menghasilkan buah. Kalaupun dia menghasilkan buah, buahnya itu tidak bisa besar. Dia tetap kecil. Dia tidak berkembang. Dia tidak membesar. Akhirnya dia mati. Itu buah dari pohon yang tidak baik. Ya. Tetapi bagaimana kalau buah itu tumbuh dari pohon yang baik? Contohnya, yang gampang-gampang aja. Pohon duren. Dari kecil dia tumbuh besar sampai menjadi besar, sangat kokoh, saudara yang kasih Tuhan. Tidak tergoyahkan, bahkan sampai kembangnya pun bunga duren itu bisa dinikmati, saudara kasih Tuhan. Itu adalah pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Setelah semakin besar pada waktunya, pohon duren itu berbuah, saudara kasih Tuhan. Buahnya juga itu akan baik, saudara pun kasih Tuhan. Sebab tumbuh di pohon yang baik. Sampai bunga-bunga kembang durian itu bisa dinikmati, saudara pun kasih Tuhan. Artinya pangkalnya itu, dasarnya itu, pokoknya itu kuat, benar. Maka buahnya menjadi baik. Seperti itu. Bukan seperti pohon pisang tadi. Pohon pisang yang sudah busuk, dia berbuah, tetapi buahnya itu tidak bisa berkembang, saudara pun kasih Tuhan. Semakin lama semakin membusuk, akhirnya mati. Jadi ketika saudara memilih-milih seorang pemimpin, apalagi bahasan kita di sini adalah tentang nabi yang terjadi pada zaman 2000 tahun yang lalu, kita harus hati-hati. Kita harus bisa menilai, kita harus memilih nabi seperti apa yang dikehendaki Allah, yang benar-benar Tuhan pilih. Ini saudaraku kasih Tuhan. Zaman dulu sudah banyak saudaraku kasih Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa mengaku dirinya seorang nabi, seorang utusan Allah. Tetapi mereka tidak bisa menunjukkan mujizat-mujizat, tidak bisa menunjukkan tanda-tanda. Mereka lebih percaya kepada penyihir-penyihir, penyembah-penyembah berhala yang tidak ada mujizat. Tapi mereka berani mengatasnamakan bahwa dirinya adalah nabi. Haleluya. Jadi zaman dulu itu banyak saudara kasih Tuhan. Pemimpin-pemimpin karena dia merasa berkuasa, punya kedudukan dan lain sebagainya, menganggap dirinya sebagai nabi. Semua pembicaraan harus dituruti, harus didengar. Ada suatu masalah dikit, dia berubah, membuat satu ayat, membuat satu firman. Kamu harus begini, kamu harus begitu dan lain sebagainya. Karena kekuasaan. Tetapi bukan itu yang dipilih Allah. Sebab orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai nabi, tetapi tidak ada buah-buah yang baik, itu adalah nabi palsu. Nabi palsu itu seperti apa? Banyak saudara kasih Tuhan nabi-nabi palsu. Misalnya apa? Mengajarkan membunuh, bisa masuk surga. Ya. Menista agama orang, bisa masuk surga. Waduh, gimana ini? Menikahi orang banyak-banyak, bisa masuk surga. Ini nabi dari mana saudara kasih Tuhan? Ini namanya daging menurut kedagingannya sendiri. Itu nabi keinginan sendiri, bukan nabi dari pilihan Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi seseorang untuk menjadi nabi itu tidaklah mudah, saudara kasih Tuhan. Tidak mudah. Dia harus penuh banyak menjalani suatu penyeleksian, terutama kerohanian, saudara kasih Tuhan. Kalau seorang nabi kerohanian tidak baik, ya, bagaimana mungkin dia bisa dibilang seorang nabi? Misalnya, mengaku dia seorang nabi tetapi dia berzina, membunuh,
melacur, berjudi dan lain sebagainya. Tetapi dia mengaku sebagai nabi. Ini nabi dari mana, saudara? Tidak ada. Ya. Atau contoh gampangnya begini. Ada seorang pemuka agama mengaku hidupnya maha suci, maha benar, tidak tersaingi, pokoknya paling benar segala-galanya. Tetapi tingkah laku tidak benar, tidak ada buah-buah yang baik, buah-buahnya semua busuk, perkataannya busuk, tingkah lakunya busuk. Apakah ini bisa dijadikan sebagai seorang pengajar yang baik? Tidak. Sudah kasih Tuhan. Setiap pengajar, baik itu guru ataupun yang disebut nabi, dia haruslah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan Allah. Ya, itu nabi, guru, pasti menghasilkan sesuatu yang terbaik. Sebab apa? Orang-orang ini kan harus menjadi contoh buat orang-orang di bawahnya, menjadi panutan. Kalau pimpinannya itu benar, kalau pimpinannya itu betul-betul suci, kalau pimpinannya itu benar-benar kudus. Seperti juga Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Yesus itu menunjukkan sifat-sifat kebenaran. Pribadinya, perkataannya, karakternya, semua menunjukkan kebenaran. Itu buah-buah dari Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Ketika seseorang percaya mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia akan hidup. Dia tidak akan mati, saudara Tuhan. Dia akan hidup kekal di dalam kemuliaan Allah, di dalam kerajaan surga. Dia menunjukkan sifatnya. Dia benar, dia berbuat benar. Dia hidup, dia tunjukkan jalan kehidupan. Ada buktinya, ada tandanya. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Satu lagi, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, kata Yesus, tidak akan bisa tanpa melalui Yesus. Artinya Yesus menunjukkan dirinya. Ini loh aku Yesus itu yang kamu cari-cari selama ini. Aku itu jalan kebenaran, aku itu jalan yang lurus. Kalau kamu ikut aku, kamu akan masuk di dalam kerajaan Bapakku yang kekal. Kamu tidak akan binasa, artinya akan hidup kekal. Itu Yesus berikan tanda-tandanya, tunjukkan data-datanya bahwa dia itu memang benar, bahwa dia itu memang hidup. Buktinya apa? Ketika dia mati disalibkan, 3 hari kemudian dia bangkit. Dia tunjukkan ke dunia bahwa dia hidup. Artinya apa? Perkataan Yesus itu menjadi contoh, saudara kasih Tuhan. Sebab apa? Sesuai realita yang ada. Dia mati, dia bangkit, dia bangkit. Kalau dia bilang hidup, dia hidup. Tidak ada dusta. Tidak ada kebohongan. Ya, itu Yesus. Makanya saudara kasih Tuhan, saya katakan sekali lagi, seseorang hanya dia akan anggap nabi kalau orang itu tidak menentang ajaran-ajaran dari Kristus. Itu adalah nabi. Tetapi kalau ada orang-orang yang mengakui dirinya sebagai nabi, menentang ajaran Kristus, dia bukan nabi tetapi antikristus yang mengatasnamakan dirinya nabi. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, untuk lebih lanjut lagi, kembali kita mau lihat di dalam Matius. Ini Matius pasal yang ke-7. Ya, ayat ke-21. Ini, ya. Matius 7 pasal yang ke-21. Ini adalah tentang guru-guru, pengajar-pengajar, nabi-nabi yang Yesus katakan di sini. Ini yang Yesus katakan sendiri. Yesus sendiri yang katakan, bukan perantara lagi. Dia bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini Yesus sendiri yang katakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi hanya orang-orang
yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya apa? Seorang guru, seorang pengajar, seorang nabi hanya akan diangkat sebagai nabi karena melakukan kebenaran. Bukan cuma setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan, saudara kasih Tuhan. Semua orang bisa teriak Tuhan, Tuhan. Kami bernubuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Yesus bilang katakan apa? Nyala iblis. Sebab engkau tidak tahu apa kehendak Bapamu yang di sorga. Engkau memuliakan Bapakku di sorga karena engkau mementingkan diri sendiri. Bukan kehendak Bapa. Ini nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Mereka bernubuat, mereka berkata-kata atas nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, nyala iblis, kamu tidak mengerti rencana Bapakku. Orang-orang ini bukanlah nabi. Kenapa? Karena tidak menuruti kehendak Allah. Tidak menuruti perintah Allah. Walaupun mereka berseru, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu. Tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Sebab apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang munafik. Mengatasnamakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya bagaimana? Mencari donasi untuk sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya, mengatasnamakan Tuhan, tetapi keuntungannya bukanlah untuk kemuliaan Tuhan, bukanlah untuk dari donasi itu sendiri, tetapi masuk kantong sendiri. Ini mengatasnamakan Tuhan yang disebut sesat. Jadi saudara kasih Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan itu hanyalah orang-orang yang betul menuruti kehendak Allah. Melakukan semua perintah-perintah Allah. Maka dia akan diangkat sebagai nabi. Contohnya adalah salah satu yang terbesar Nabi Musa itu tadi. Musa tidak berbantah-bantah atas perintah Allah. Apapun mereka lakukan. Kalau Allah berkatakan begini, mereka lakukan. Allah katakan begitu, mereka lakukan. Musa diberkati oleh Tuhan karena taat atas perintah Tuhan. Tidak berbantah-bantah, tidak berbangkang-bangkang. Tidak menentang semua perkataan suara Allah. Itu nabi. Ya. Jadi nabi itu adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang memiliki tanda-tanda mujizat. Orang yang memiliki tanda-tanda kuasa Allah. Itulah nabi. Jadi kalau ada seseorang mengaku-ngaku mengatasnamakan bahwa dirinya adalah nabi, maka Yesus dengan sangat tegas katakan, "Nyahlah iblis daripadaku," kata Tuhan. Seperti itu, tidak ada kebenaran. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, saat siang hari ini, malam hari ini, pagi hari ini, dimanapun saudara mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, cobalah kita harus belajar mengoreksi, mengintrospeksi diri kita sendiri. Orang-orang di sekeliling kita, adakah mereka itu adalah pengajar-pengajar yang taat akan perintah Allah? Adakah mereka itu guru-guru yang mendengarkan perintah Allah? Atau adakah di zaman dulu seorang nabi yang mengaku-ngaku nabi tetapi tidak mendengar perintah Allah? Ini harus jadi bahan pertimbangan saudara kasih Tuhan. Ya. Di dalam kerajaan, zaman-zaman kerajaan dahulu, di satu raja, dua raja, berapa banyak nabi-nabi saudara kasih Tuhan? Kurang lebih hampir 20.000 nabi-nabi. Mereka bernubuat palsu, melakukan tanda-tanda mujizat palsu saudara kasih Tuhan. 2.000 kurang lebih. Ya, 2.000 kurang lebih nabi-nabi. Tetapi mereka bukanlah nabi-nabi pilihan Allah, saudara kasih Tuhan. Mereka dipanggil nabi karena mereka bernubuat karena kekuasaan seseorang. Misalnya, dia akan dipanggil nabi karena dia pintar tenung, dia pintar sihir. Akhirnya diangkat sebagai nabi. Ini salah, ya. Tidak ada buahnya.
Kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi, saudara kasih Tuhan, seorang nabi hanyalah orang-orang yang menerima langsung perkataan Allah. Bukan melalui si A, bukan melalui si B. Bukan melalui si transferan ini dan transferan itu. Bukan. Tetapi langsung ketika Allah berkata-kata kepada orang ini, maka orang itu adalah nabi. Bukan Allah berkata kepada si A, lalu disampaikan kepada si B. Si B itu sebagai nabi, bukan. Atau Allah berkata si B, lalu disampaikan perkataan Allah oleh si B dikasih A, lalu si A itu sebagai nabi. Bukan, itu sesat. Allah menyampaikan perkataannya tidak pernah pakai perantara, saudara kasih Tuhan. Tidak ada perantara si B, si C, enggak ada. Di dalam Alkitab menjelaskan semua perkataan Allah itu langsung disampaikan kepada nabi-nabinya. Tidak ada perantaraan. Itulah nabi yang dipilih Allah. Sebagai yang terakhir, saudara kasih Tuhan, ini yang terakhir. Suatu ketika Musa naik sebuah bukit. Di atas bukit dia melihat suatu cahaya, dia naik. Sampailah di sebuah semak belukar. Allah menampakkan diri kepada Musa. Di dalam kemuliaannya berupa cahaya. Musa, tunggu di sana. Sebab tempat yang kau injak itu adalah kudus. Tanah di mana kau duduk itu adalah kudus. Nah, jelas kan bahwa Yesus atau Allah itu akan selalu berkata-kata langsung kepada nabinya, langsung kepada orang-orang pilihannya, tanpa perantara. Ya, kalau ada perantara itu namanya nabi bohong. Yesus tidak pernah memberikan perantaraan tuh kalau menolong seseorang. Ya, tolong kamu ke sana atas namaku, nggak ada. Yesus datang sendiri lalu jamah orang itu sembuh, tanpa perantara. Ya kan? Lalu ada seseorang sudah sakit bahkan mati. Apakah Yesus menyuruh seseorang sebagai perantara? Sudah bangkitkan dia atas nama aku sudah menyembuhkan dia. Tidak, saudara kasih. Yesus datang ke tempat orang mati itu, Yesus jamah, Yesus katakan, bangkitlah, maka orang yang mati itu bangkit. Itu perkataan tanpa perantara. Ya. Nah, jadi, saudara kasih Tuhan, nabi yang dipilih Allah adalah nabi yang mendengarkan perkataan Allah, tidak menentang perkataan Allah, menghasilkan buah-buah yang baik, itulah nabi. Sebab apa? Dari buahnya lah kita